Ini adalah kisah tentang wanita tercantik pada masa kekaisaran Tang. Berkat kecantikan dan jiwa seninya yang tidak tertandingi, dia berhasil mengendalikan kaisar sekaligus kekaisaran Tang selama hampir 12 tahun. Dia adalah Yang Guifei. Yang Guifei lahir pada tanggal 26 Juni tahun 719 di desa Yongji, Provinsi Shanxi. Ayahnya adalah seorang petugas sensus yang bernama Yang Xuanyan. Yang Guifei memiliki 3 orang saudara, dan semua saudaranya adalah perempuan. Yang Guifei terlahir dengan nama Yang Yihuan, yang artinya adalah lingkaran batu giok. Konon katanya, kedua orang tua Yihuan melihat sebuah bintang jatuh dari langit pada malam kelahirannya. Meteor itu membiaskan warna pelangi yang mengelilingi tempat tidur orang tuanya sebelum akhirnya jatuh bergemuruh menyentuh bumi. Ayahnya, Yang Xuanyan, menafsirkan tanda-tanda alam tersebut sebagai tanda keberuntungan. Ia meramalkan bahwa kelak anaknya ini akan menjadi permaisuri. Karena itulah, ia memutuskan untuk tetap memelihara bayi perempuannya itu yang oleh ibunya justru dianggap sebagai pembawa sial. Sayangnya, ayah Yihuan meninggal pada saat ia masih kecil. Beberapa tahun setelah kematian ayahnya, Yihuan pun dirawat oleh pamannya yang pada saat itu merupakan seorang pejabat rendahan di kota Henan. Ternyata, Yihuan memang memiliki bakat istimewa. Pada usianya yang ke-16 tahun, ia telah menguasai kitab klasik Rujiao dan sejarah Tiongkok. Mengarang puisi, menari, menyanyi, serta memainkan alat musik pun menjadi kemahirannya yang tidak tertandingi. Yihuan mulai memasuki kehidupan istana pada usianya yang ke-16 tahun. Saat itu, Kaisar Xuanzong, atau yang dikenal juga dengan nama Kaisar Tang Minghuang, tengah mencari seorang gadis untuk dijadikan istri bagi Pangeran Zhou, putranya yang ke-18. Berkat bantuan pamannya, Yihuan berhasil ikut dalam seleksi tersebut. Begitu melihat paras Yihuan, Pangeran Zhou langsung mabuk kepayang dan segera menikahinya. Pada tahun 733, Yihuan menikah dengan Pangeran Zhou yang pada saat itu berusia 16 tahun dan menjadi putri Zhou. Derajat keluarga Yihuan juga turut menanjak. Sayangnya, pangeran yang tampan dan baik budi itu tidak mungkin mendapatkan tahta kekaisaran. Hal itu dikarenakan ibu Pangeran Zhou, yaitu Wu, telah menuduh 3 putra Kaisar Minghuang melakukan pengkhianatan. Oleh sebab itu, Kaisar tidak pernah setuju untuk membuat Pangeran Zhou menjadi pewaris tahtanya. Dan hal itu membuat Yihuan tidak puas. Pada tahun 737, selir kesayangan Kaisar Minghuang, yaitu Wu, meninggal dunia. Kaisar merasa sangat sedih. Ia menjadi murung dan mengabaikan urusan negara. Tidak hanya itu saja, kematian sang selir membuat Kaisar hilang akal. Ia memaksa puluhan ribu wanita cantik untuk tinggal di istananya dan melayaninya. Di tengah kesedihannya, Kaisar bertemu dengan Yihuan yang pada saat itu merupakan istri Pangeran Zhou. Kaisar langsung terbius oleh kecantikannya. Tetapi, karena Yihuan adalah menantunya, sang Kaisar tidak bisa menikahinya begitu saja. Ia membuat Pangeran Zhou menceraikan Yihuan dan kemudian memerintahkan kasimnya, Gao Lishi, untuk membawa Yihuan ke kuil yang masih berada dalam kawasan istana. Di sana, Yihuan
dijadikan biksuni dan diberi gelar Taizhen yang berarti kebenaran tertinggi. Hal tersebut dilakukan Kaisar Minghuang karena dia khawatir akan ada kemarahan dari para pejabat istana karena mengambil istri putranya. Rencana Kaisar adalah untuk membiarkan Yihuan menjadi biksuni beberapa waktu dan kemudian menjadikan Yihuan sebagai selirnya. Pengasingan Yihuan ke kuil sebenarnya hanyalah taktik yang dijalankan oleh Kaisar Minghuang agar ia bisa menemui Yihuan setiap hari. Dalam penyamarannya sebagai biksuni, Yihuan dapat melakukan kunjungan ke kamar tidur Kaisar di malam hari. Hal tersebut dilakukan Yihuan selama 7 tahun. Yihuan yang sangat berambisi untuk memperoleh kedudukan di istana, memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ia menggunakan cara apapun, kecantikannya, kepandaiannya berbicara, ataupun keelokan tubuhnya untuk memikat hati Kaisar. Pada tahun 745, Pangeran Zhou menikah lagi, dan Yihuan secara resmi dipindahkan ke harem Kaisar Minghuang. Di sana, dia dihormati dengan gelar Guifei yang berarti permaisuri kekaisaran. Ini adalah gelar tertinggi di antara semua kesayangan Kaisar. Pada saat itu, Minghuang berusia 61 tahun dan Guifei berusia 26 tahun. Pernikahannya dengan Kaisar Minghuang membuat Guifei menjadi wanita paling kaya dan berkuasa di istana. Kaisar Minghuang sangat menyayangi Guifei. Dengan posisinya yang tanpa saingan, Yang Guifei menjalani kehidupan yang mewah. Kurir pribadi, gaun-gaun sutra, dan perhiasan-perhiasan mahal dapat dia peroleh dengan mudah. Dia memiliki 700 pekerja bordir dan penenun sutra untuk merancang pakaiannya secara khusus. Dia juga diberi kasih menteri kuat untuk menahan tali kekangnya jika dia berkuda. Karena sangat menyayangi permaisurinya, Kaisar Minghuang pun mengirim dekret kekaisaran kepada para pejabatnya untuk membawa buah leci dari jauh untuk Guifei karena Guifei sangat menyukai leci. Para pejabat pun tergesa-gesa memenuhi permintaan yang melelahkan itu. Kaisar juga memberinya hadiah mewah, seperti burung putih yang langka. Guifei dan Kaisar juga berbagi kecintaan mereka terhadap seni. Dia menulis beberapa komposisi musik untuk Kaisar. Guifei juga menggunakan kepandaiannya menulis puisi, menari, dan menyanyi untuk memikat hati Kaisar. Lambat laun, sifat tamak Guifei mulai kelihatan, dan Kaisar yang tengah dimabuk cinta mudah terjerat perangkapnya. Ia terus-menerus melupakan tugas-tugas kenegaraan. Seluruh waktu dan pikirannya hanya dihabiskan untuk membahagiakan Guifei dengan cara apapun. Setelah menjadi permaisuri, Guifei pun menjadi keluarganya. Ketiga saudara perempuannya dianugerahi gelar putri kekaisaran dan diberi berbagai hadiah yang mewah, seperti kereta kuda, rumah pribadi, dan perhiasan. Pamannya, Xuan Kui, diangkat menjadi pejabat senior ibu kota, dan sepupunya, Yang Guozhong, diangkat sebagai Perdana Menteri. Kemunjuran yang dialami oleh keluarga Yang menemukan rasa iri pada setiap orang. Keharusan memiliki anak laki-laki tidak menjadi tren lagi pada waktu itu. Orang-orang lebih suka memiliki anak perempuan yang diharapkan dapat mengangkat derajat keluarga dengan menjadi menantu keluarga bangsawan. Saat Kaisar Minghuang mengalihkan perhatiannya untuk mencari kesenangan dengan Guifei dan saudara-saudaranya, sebagian besar kekuasaannya jatuh ke tangan Li Linfu, pejabat istana yang korup, dan Cao Lishi, Kasim sang kaisar. Pada tahun 744, Li Linfu
mengangkat An Lushan menjadi gubernur militer provinsi Hebei. An Lushan adalah putra dari seorang perwira Sofiana. Ibunya adalah keturunan dari keluarga bangsawan Turki. Li Linfu menyukai An Lushan karena dia adalah seorang jenderal keturunan asing. Li Linfu takut memberikan kekuasaan pada jenderal keturunan Tiongkok karena dia takut kalau nanti kekuasaannya akan direbut. An sering berkunjung ke ibu kota dan dengan cepat dia menjadi kesayangan kaisar dan permaisuri. Dengan badan yang gemuk, An sering menjadi badut untuk menyenangkan hati kaisar. Saking sayangnya kaisar kepada An, sampai-sampai ia menganggap An sebagai putranya sendiri. Dan pada tahun 751, An dianugerahi gelar pangeran. Pada tahun 752, Li Linfu meninggal dunia dan posisinya digantikan oleh sepupu Kui Fei, yaitu Yang Guozhong. Guozhong sangat tidak menyukai An karena An adalah kesayangan kaisar dan dengan cepat ia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan Guozhong merasa tersaingi. Dengan licik, dia berhasil membujuk kaisar untuk mengirim An ke perbatasan selatan. Kejadian itu menyulut rasa dendam An. Demi membalas perbuatan Guozhong, An menghimpun kekuatan pasukan Tartar. Pada tahun 755, An menguasai provinsi utara Hebei dan Henan. Ia memasuki Luoyang dan memproklamirkan dinasti baru dan memulai pemberontakan Anshi. Ia menyatakan dirinya sebagai kaisar dan menamai dinastinya dengan Yan. Tetapi dinastinya ini tidak pernah diakui secara resmi oleh ahli sejarah. 6 bulan kemudian, pasukan An berhasil merebut ibu kota Chang'an. Pasukan Tang tidak berdaya menghadapi serangan pasukan Tartar yang ganas. Kaisar Ming Huang yang terdesak memutuskan untuk mengungsikan anggota keluarganya ke Sichuan pada malam hari. Dalam perjalanan, para prajurit dan perwira yang menyertai rombongan kekaisaran menolak untuk melanjutkan perjalanan. Mereka menuntut kematian Guozhong dan Kui Fei serta ketiga saudara Kui Fei. Mereka menganggap keluarga Yang bertanggung jawab atas pemberontakan tersebut. Guozhong dan saudara-saudara perempuan Kui Fei kemudian dieksekusi oleh tentara. Alih-alih menyerahkan dirinya kepada para tentara, Kui Fei yang pada saat itu berusia 38 tahun memutuskan untuk gantung diri demi menyelamatkan kaisar. Kui Fei gantung diri menggunakan tali sutra yang diberikan oleh kaisar. Di usianya yang ke-38 tahun, Yang Kui Fei memetik hasil perbuatannya di tiang gantungan. Namun, hal itu tidak menghapus kemasyhurannya sebagai wanita tercantik sepanjang sejarah di Tiongkok. Sementara itu, setelah pemberontakan berhasil dipadamkan, Kaisar Ming Huang pun turun tahta demi putranya dan menghabiskan sisa hidupnya untuk mengenang permaisuri kesayangannya, Yang Kui Fei. Sekian dulu cerita dari saya. Jangan lupa di subscribe untuk cerita seru berikutnya. Terima kasih.